Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah, puji syukur kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dalam tatak maya hari ini, yang pasti di acara penyamaan persepsi pemeriksaan BJU TAP. Nah, pada kesempatan kali ini, teman-teman di sini, bapak-bapak dan ibu-ibu diundang dalam acara ini untuk penyamaan persepsi. Kayaknya langsung saja kita dengarkan kata sambutan dari Direktur Universitas Terbuka Palembang, Ibu Dr. Meita Istianda, SIP, MSI. Kepada Ibu kami silakan. Terima kasih Ika, terima kasih juga Pak Steven sebagai manajer registrasi dan ujian yang sudah menyiapkan acara atau kegiatan, bukan acara ya, kegiatan ini di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa dari teman-teman di UT Palembang selama periode musim ujian ya, musim ujian, semoga sehat selalu. Nah, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada Bapak dan Ibu semua yang menjadi korektor untuk tugas akhir program ya Pak Steven ya, pada semester 2022.1. Ibu dan Bapak, saya rasa ini bukan semacam pembukaan ya, tetapi lebih kepada kita sharing, mengingatkan kembali apa saja yang menjadi protap atau prosedur ya, prosedur yang harus Ibu dan Bapak lakukan dalam hal melaksanakan tugas Ibu dan Bapak sebagai korektor. Nah, itu tidak jauh berbeda tentunya, kami merujuk kepada apa yang disampaikan atau menjadi kebijakan dari Universitas Terbuka, yaitu tentang kewibawaan akademik ya, itu yang menjadi pintu masuk kita untuk memeriksa TAP ini. Tetapi tentu ada hal-hal teknis yang akan kita ketemukan biasanya ya dalam proses melaksanakan tugas kita sebagai korektor. Nah, ini nanti mungkin disampaikan oleh Pak Steven ya, apa-apa saja supaya hal-hal yang kemarin-kemarin ya mungkin sudah dilakukan oleh korektor yang lain, atau mungkin Ibu dan Bapak juga pernah menjadi korektor, itu tidak terulang lagi pada semester sekarang, sehingga kita semakin lancar, semakin bagus ya, semakin memenuhi kriteria tadi kewibawaan akademik. Saya ingin menggarisbawahi supaya UT Palembang berada pada rule-nya gitu ya, pada rule-nya, karena kami mendapatkan informasi, tapi saya rasa bukan di sini ya, saya yakin bukan di sini. Misalnya ada dari sebagian korektor itu, entah karena memang proses di UT-nya sendiri yang terlampau pendek waktunya ya Pak Steven ya, sementara yang dikoreksi itu banyak gitu ya. Kadang-kadang ketika sudah mendekati akhir-akhir, akhirnya tidak terlalu konsentrasi dalam memeriksa gitu. Ada yang mungkin karena sudah ngantuk, sudah capek dan sebagainya, akhirnya yang seharusnya tidak mendapatkan porsi penilaian baik malah jadi baik gitu ya. Seharusnya dia 50, ternyata dinilai 90, 80. Nah, kami sedapat mungkin ya harus menghindari hal-hal seperti ini, sehingga arahan saya atau arahan kami di UT Palembang dengan rentang waktu yang mungkin cuma seminggu ya Pak Steven ya. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak ini bisa memanage waktu dengan baik, secara berkualitas, sehingga hasilnya juga nanti berkualitas, tidak menyalahi ketentuan, karena kita juga harus memperhatikan keadilan untuk mahasiswa yang lain. Misalnya mahasiswa sudah yang serius belajar gitu ya, pastinya dia menginginkan nilai yang sesuai
apa yang dia lakukan. Tapi kalau kemudian ada sedikit kekeliruan sehingga dirugikan, akhirnya tidak adil untuk yang lain. Nah, ini rambu yang pertama. Kemudian yang kedua tentu terkait dengan proses administrasi yang semuanya dilakukan melalui online, Ibu dan Bapak. Jadi mudah-mudahan nanti Pak Steven menyediakan ruang untuk Bapak dan Ibu konsultasi jika ada masalah sehingga bisa mempercepat kita semua dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Namun jika tidak sempat ada ruang tersebut, saya rasa Pak Steven dan tim akan siap sedia untuk membantu Ibu dan Bapak semua. Yang terakhir, rekrutmen dari korektor ini memang divalidasi Bapak dan Ibu oleh teman-teman di prodi yang utamanya adalah terkait dengan linearitas juga Ibu dan Bapak. Jadi kalau dilihat ada kandidat-kandidat yang misalnya dari S1 sampai S3-nya linier dalam satu bidang ilmu, akhirnya itu yang lebih diutamakan sehingga bisa menggeser yang lain. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak di sini memang sudah sesuai dengan porsinya atau memang kebijakan yang sudah ditetapkan atau digariskan oleh UT Pusat. Tetapi tetap pintu masuknya memang dari kami dulu. Nah, penentunya itu adalah UT Pusat, sehingga teman-teman Ibu dan Bapak mungkin ada yang bertanya, kok saya tidak ikut mengkoreksi gitu ya. Nah, itulah kebijakan dari UT Pusat. Saya rasa mudah-mudahan ke depan dengan semakin bertambahnya mahasiswa, kami harapkan dan kami titipkan juga nih kepada Ibu dan Bapak gitu ya. Jadi kalau memang mahasiswa UT semakin sedikit, tentunya pekerjaan kita juga semakin sedikit. Tapi kalau misalnya semakin banyak, insya Allah akan terus bergulir terus. Dan memang UT ini kan juga mengemban amanah, bukan juga, tetapi memang mengemban amanah untuk bisa mendorong masyarakat di Indonesia atau di Sumsel ini mau dia meningkatkan kompetensinya di pendidikan tinggi, sehingga angka partisipasi kasar Indonesia itu bisa naik yang tadinya 34% mungkin bisa 40, sehingga juga indeks pembangunan manusia Indonesia itu juga bisa setara dengan negara-negara lain. Saya rasa itu saja Ibu dan Bapak. Terima kasih banyak ya atas perkenan Ibu dan Bapak untuk membantu kami mengoreksi ujian dari mahasiswa Universitas Terbuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Meita atas sambutan sekaligus arahannya. Selanjutnya langsung ke penyamaan persepsi pemeriksaan TAP yang akan disampaikan oleh Bapak Steven Antoni SIP MSI. Kepada Pak Steven, disilakan. Baik, terima kasih Ika. Izin Bu Meta dan teman-teman dari UPBJJ, Bapak Ibu sekalian, korektor TAP yang tangguh ini luar biasa, teman-teman di tengah kesibukan masing-masing masih menyempatkan untuk hadir dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar, kemudian nanti juga menunjang proses pemeriksaan kita yang sudah disinggung tadi sama Bu Direktur, waktunya hanya 6 hari. Waktunya hanya 6 hari, tapi jangan khawatir Bapak Ibu, kita akan selalu dampingi Bapak Ibu. Tadi saya laporkan Bu Direktur sudah kita bentuk grup WA dan sudah mulai saling sapa, karena ini sifatnya berbeda dengan THE. Untuk TAP ini dia tandem Bu, nanti kita akan sampaikan ke Bapak Ibu sekalian siapa saja yang jadi pasangan pemeriksanya. Nanti kita akan sajikan. Izin saya share screen. Apakah sudah tampil, Bapak Ibu? Sudah tampil ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Direktur tadi, kegiatan ini merupakan kegiatan rutin Bapak Ibu untuk mengingatkan kita
akan apa saja hal teknis dan hal-hal kebijakan yang dijalankan dalam proses pemeriksaan ujian online tugas akhir program. Jadi tugas akhir program ini Bapak Ibu adalah ujian komprehensif bagi mahasiswa strata 1 dan diploma UT, yang mana soal dan pengerjaan tugasnya itu dilaksanakan dalam satu waktu. Ya, jadi sudah dijadwalkan hari dan tempatnya. Kebetulan karena ini masih dalam kondisi pandemi, ujian dilaksanakan secara online di lab komputer di sekolah-sekolah mitra yang sudah kerjasama dengan UT. Nah, hasilnya ini berbeda dengan kalau ujian take home exam. Kalau take home exam mereka mengupload sendiri jawabannya. Kalau ujian online tab ini kami sebagai petugas yang terjun ke lapangan, tadi sudah disinggung oleh Bu Direktur juga, selama hampir 1,5 bulan ini kami melaksanakan kegiatan ini, itu langsung melakukan proses upload jawaban mereka di lokasi atau onsite. Ya. Sehingga nanti Bapak Ibu jika menemukan hasil BJU yang kami scan dan kami upload ke aplikasi itu kurang jelas atau tidak terbaca, atau bahkan kadang-kadang ada juga yang terbalik kertasnya seperti itu, silakan dilaporkan ke grup WA, nanti kami akan ganti dengan BJU yang di-scan dengan baik gitu. Karena kami masih menyimpan arsip dari pelaksanaan tugas akhir program di daerah masing-masing. Baik, prinsip penyelenggaraan tadi sudah disampaikan oleh Bu Direktur. Kalau secara akademik itu menjunjung tinggi marwah atau kehormatan akademik UT. Kalau secara operasional kami berusaha semaksimal mungkin tidak merugikan mahasiswa. Jadi walaupun dalam masa pandemi, UT tetap menyediakan layanan akademik dan semua hak mahasiswa itu harus kita sampaikan termasuk ujian. Dan ini dapat dilaksanakan dengan tetap memperhatikan standar protokol pencegahan penularan COVID-19. Kemudian latar belakang korektor atau ketentuan korektor BJU WOTA. Tadi sudah disampaikan Ibu, tidak semua yang kita ajukan itu disetujui Bapak Ibu. Saya kemarin itu sangat alot sekali ya, proses validasi, kemudian verifikasi yang dilakukan oleh teman-teman di pusat pengujian, kemudian dilanjutkan secara akademik itu dengan teman-teman yang ada di fakultas yang ada di UT Pusat, itu memang rigid ya, dosen itu minimal S2 atau setara, dan dia harus linier dengan mata kuliah yang akan dikoreksi. Misalnya ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintahan itu harus murni ilmu pemerintahan, tidak boleh lulusan ilmu politik ternyata. Karena menurut fakultas itu berbeda ranah dan berbeda ini. Walaupun yang saya ajukan kemarin itu adalah dosen ilmu pemerintahan di universitasnya, tapi dia melihat background pendidikan, mungkin juga keilmuan atau keahlian juga yang harus relevan, dan tidak lupa secara teknis memiliki akses terhadap internet dan mampu memeriksa BJU secara online. Karena Bapak Ibu tidak harus ke kantor, dan mungkin selama pelaksanaan proses ini tidak akan ke kantor ya Bapak Ibu ya, karena bisa dilaksanakan dari domisili masing-masing dengan mengikuti ketentuan dan standar pemeriksaan, karena nanti akan ada surat pernyataan yang harus Bapak Ibu tanda tangani, dan hasilnya nanti akan kami validasi. Berbeda dengan pemeriksaan BJU take home exam yang bisa dilakukan secara mandiri oleh satu dosen, kalau BJU atau buku jawaban ujian TAP atau tugas akhir program ini diperiksa oleh 2 korektor berpasangan. Jadi nanti akan kami display pemeriksa 1 dan pemeriksa 2 untuk kegiatan pemeriksaan ini. Setiap korektor maksimal memeriksa 200 BJU secara mandiri. Walaupun berpasangan nanti memeriksanya sendiri-sendiri ya. Kami akan memberikan notifikasi jika pada saat pemeriksaan, karena ada syarat ketentuan bahwa korektor 1 dan korektor 2 itu selisih scoringnya itu tidak boleh lebih dari 10. Ya, kalau dia lebih dari 10 nanti untuk mahasiswa yang sudah dikoreksi tersebut akan muncul notifikasi atau pop-up message nilai korektor 1 lebih selisih dengan korektor 2 itu lebih dari 10, nanti akan muncul, harus dikoreksi ulang atau Bapak Ibu sebagai pemeriksa 1 dan 2 itu harus koordinasi ulang. Nah, tadi sudah saya singgung juga surat pernyataan, menjaga kerahasiaan berkas dan hasil pemeriksaan ujian uraian. Jadi Bapak Ibu yang mendownload BJU kemudian melakukan pemeriksaan secara manual,
mohon dijaga hasil downloadnya jangan sampai menyebar ke pihak lain karena ini internal UT. Kalau memang sudah selesai proses pemeriksaan, silakan dihapus dari folder Bapak Ibu di perangkat masing-masing, di laptop atau di komputer. Saya sampaikan di depan ini honorarium korektornya kita hitung per BJU TAP ya, 15.000 per BJU ya. Jadi kalau 200 dikalikan saja Bapak Ibu. Kemudian mempelajari panduan untuk korektor karena pada saat membuka lamannya nanti akan ada panduan dan wajib mengikuti penyamaan persepsi seperti yang kita laksanakan hari ini agar kita memiliki pemahaman yang sama tentang pemeriksaan BJU TAP ini. Kelengkapan dokumen yang kami minta kemarin ini mungkin bagi yang baru mengumpulkan ini yang harusnya sudah dilengkapi ke berkas ya. Kalau Bapak Ibu sudah bisa mengikuti penyamaan persepsi ini berarti dokumen korektor sudah lengkap. Kecuali mungkin untuk nomor rekening dan bank ya. Kenapa kami memilih Bank BRI? Karena Bapak Ibu ini tidak hanya ada domisilinya di Palembang ya, ada juga yang dari luar Palembang. Untuk memudahkan proses salary crediting atau pembayaran honorariumnya agar Bapak Ibu tidak mesti ke kantor, itu kami sarankan nanti menyediakan rekening Bank BRI. Di akhir kegiatan nanti kita akan update Bapak Ibu. BRI ini bisa dilakukan secara online, tidak perlu datang ke banknya, sehingga kami nanti pada saat pencairan honorariumnya tidak perlu mengundang Bapak Ibu ke kantor. Kita tinggal transfer saja ke Bapak Ibu dan itu sudah cukup bagi tim keuangan untuk pertanggungjawaban keuangannya. Nah, ini set mata kuliah korektor dan pasangannya. Silakan Bapak Ibu screenshot. Namun materi ini juga akan saya share ke grup WA ya. Di sini ada 24 korektor, berarti ada 12 pasang yang memeriksa mata kuliah sama ya. Kode ujungnya 4.500 berarti tugas akhir program semua. Nah, untuk yang paling banyak timnya itu ada di jurusan S1 PGSD. Ya, jurusan S1 PGSD ini ada 4 pasang korektor karena memang jumlah buku jawaban ujian TAP yang diberikan ke UT Palembang itu memang sebagian besar adalah dari S1 PGSD. Ya. Nah, semua korektor ini mudah-mudahan sudah ada dalam grup korektor TAP 2022.1. Ini waktu atau jadwal koreksi BJU TAP. Kita harusnya Bapak Ibu sudah mulai kemarin tanggal 27 Juli sampai nanti 2 Agustus 2022. Karena satu dan lain hal ada beberapa mata kuliah yang belum disetujui oleh fakultas sehingga kami menunda sampai hari ini Bu Direktur. Jadi khusus kemarin itu ilmu pemerintahan dan eksi itu akuntansi ya. Akuntansi itu kemarin memang belum disetujui korektor yang kami ajukan. Khusus ilmu pemerintahan kemarin bahkan kami mengajukan 6 calon korektor yang disetujui 2. Nah, yang sekarang ini sudah bergabung dengan kita di grup ini ya, untuk IPOM ini sudah bergabung dengan kita. Nah, nanti harapan kami tanggal 2 Agustus itu sudah selesai Bapak Ibu karena verifikasi hasil penilaian yang setelah Ibu Bapak lakukan itu kami harus lakukan itu kami diberikan waktu hanya 3 hari ya, dari tanggal 3 sampai 6 Agustus karena proses pengumuman nilai ini harus segera dilakukan oleh Universitas Terbuka. Nah, pemeriksaan dilakukan secara online. Lamannya adalah suwo.ut.ac.id/UOBJU. Bapak Ibu silakan nanti masuk ke sini atau cek di alamat emailnya masing-masing. Mudah-mudahan sudah dapat semua username dan passwordnya. Karena begitu kita aktifkan pemeriksa tersebut, biasanya secara otomatis sistem akan mengirimkan username dan password ke email Bapak Ibu yang terdaftar pada kami. Ya, tadi sudah saya display username biasanya ID korektor, kemudian passwordnya nanti akan dikirim ke alamat email masing-masing. Ini hanya contoh saja di bawahnya, Bapak Ibu ya. Kalau memang ada korektor yang belum mendapatkan email, nanti silakan lapor di grup yang sudah kita buat tadi. Kita akan kirimkan segera ke email Bapak Ibu. Nah, korektor hanya diperkenankan memeriksa BJU yang ada di aplikasi ya Bapak Ibu. Jadi tidak di luar, misalnya kita kirimkan nanti di luar itu tentu saja berdasarkan koordinasi di grup nanti. Kalau memang
harus misalnya karena tidak terbaca yang ada di aplikasi, kami akan kirimkan dan tentu saja dengan koordinasi terlebih dahulu ya. Jadi tidak semuanya kita akan kirimkan langsung. Kemudian apabila BJU yang dikoreksi blank atau kosong, konfirmasi ke kami akan ambil berkas yang sudah ada di kami, yang sudah kami simpan, nanti kami akan upload ulang dan akan kami kirimkan ke aplikasi. Nah, khusus untuk plagiasi, Bapak Ibu, BJU yang sama persis dengan BJU lainnya, itu silakan diberikan skor 0. Ya, dengan keterangan di ujungnya BJU milik A itu sama dengan BJU milik B. Ya, dicantumkan juga NIM-nya, Bapak Ibu ya. Karena ini nilai plagiasi ini sudah ditegaskan oleh pusat pengujian dan fakultas. Kalau dulu kami berikan skor 10 Bapak Ibu, biar kita tahu bahwa ini plagiat. Namun dari Pusjian dengan aturan akademik terbarunya itu mengharuskan skor plagiasi itu adalah 0. Nah, ini contoh login Bapak Ibu jika sudah masuk ke laman tadi. Ini akan muncul seperti ini, ID korektornya silakan dimasukkan, kata sandinya akan dikirimkan ke alamat email masing-masing. Kemudian ini ada surat pernyataan kerahasiaan yang harus Bapak Ibu unduh terlebih dahulu. Jadi langkah pertama, unduh dulu surat pernyataan, kemudian diisi identitasnya, bubukan tanda tangan, boleh pakai tanda tangan digital, ya, tinggal diatur saja nanti. Kemudian print sebagai file PDF. Karena dia nanti akan muncul dalam bentuk Microsoft Word, kemudian Bapak Ibu isi, tambahkan tanda tangan, tidak perlu dibubuhi materai, kemudian nanti print as PDF, jangan sampai lebih dari 500 KB kalau nggak salah, itu silakan diupload nanti di menu yang ada pada tampilan ini. Ya. Nah, ini contoh surat pernyataannya. Kalau nama, instansi, dan data-data yang sudah Bapak Ibu input kemarin, itu sudah ada biasanya, tinggal membubuhkan tanda tangan dan tanggal ya, tanggal pelaksanaan. Berarti kalau mulai tanggal hari ini berarti 28 sampai tanggal terakhirnya nanti mungkin tanggal 3 Agustus ya, 3 Agustus. Silakan ditambahkan di sini sesuai dengan jadwal yang sudah ada di aplikasi. Untuk mata kuliahnya nanti akan otomatis terisi sendiri di sini, sesuai dengan mata kuliah yang sudah ditugaskan pada Bapak Ibu. Kemudian surat pernyataan kerahasiaan ini silakan diupload ya dengan mengklik tanda ini. Nanti bisa dilihat tampilannya kalau dia memang sudah pas ukurannya, kemudian formatnya juga sudah benar PDF, maka akan tampil nanti pada saat kita klik tampilkan surat pernyataan. Nah, setelah masuk ke menu korektor ya, pada aplikasi Suwo itu terdapat beberapa menu yang bisa diakses oleh korektor. Salah satunya adalah menu entry nilai BJU. Tapi kalau sebelumnya Bapak Ibu mau membaca dulu pedoman, ya silakan di sini ada fitur pedoman dan penilaian, ya di sini ada. Kemudian nanti jika sudah memahami semua prosedurnya, nanti akan kita praktekkan juga setelah ini oleh Pak Wahyu. Nanti akan dipraktekkan langsung cara membuka aplikasinya. Di menu entry ini Bapak Ibu akan mendapati tampilannya nanti seperti ini, ya. Nah, seperti ini nanti. Ya, ini contoh saja, mata kuliahnya kurang lebih seperti ini. Nanti kalau Bapak Ibu mau memeriksa itu di bagian hijau ini diklik, ya, diklik di bagian hijau ini, dia akan tampil. Misalnya ini daftar mahasiswa yang sudah ada di sini, sesuai dengan daftar ini saja kita klik salah satu BJU, ya, dari total misalnya ini dia per page-nya itu 20, berarti 1 sampai 20 dari 205. Karena THE ini dia bisa lebih dari 200. Tapi kalau TAP nanti tidak akan lebih dari 200 jumlah mahasiswa yang dikoreksi. Nah, tampilannya nanti begitu diklik, misalnya kita mau langsung mengerjakan Bapak Ibu ya, langsung mengerjakan secara online itu tinggal diklik yang warna hijau seperti ini ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau mengerjakan secara manual, mungkin karena jaringannya kurang stabil sehingga di-download terlebih dahulu, itu boleh di-download dengan mengklik tombol awan berwarna biru ya. Nanti dia akan masuk ke dalam penyimpanan Bapak Ibu ya, baik itu laptop maupun PC, nanti akan bisa dibaca kemudian dikoreksi secara manual, baru nanti secara sekaligus ya, secara kolektif nanti bisa dientrikan nilainya di sini. Nah,
untuk skor konversi, ini kalau skor maksimalnya 100, maka tidak perlu lagi Bapak Ibu melakukan konversi ya untuk nilai. Cukup mengikuti pedoman saja, karena di pedoman itu sudah lengkap Bapak Ibu. Nomor 1 itu berapa bobotnya, nomor 2 berapa bobotnya, tinggal diikuti saja sesuai pedoman. Jadi tidak perlu mengkonversi sendiri, karena sistem ini akan mengkonversi secara otomatis dan nilai skor konversinya akan muncul di samping. Jika Bapak Ibu sudah memberikan nilai dan berhasil, tanda berhasilnya itu ada di ujung sini ya. Ini bulatan-bulatan ini akan berubah tandanya menjadi centang berwarna hijau seperti ini. Nah, ini contoh kalau Bapak Ibu sudah klik tadi yang ini, warna hijau ini memeriksa secara online, nanti akan muncul seperti ini. Dia berdampingan antara BJU mahasiswa yang di sebelah kiri ya, kemudian pedoman serta soalnya ada di sebelah kanan layar. Ya. Jadi tinggal di scroll saja Bapak Ibu, pedoman dan BJU-nya. Jadi bisa dilakukan di sini langsung, tidak perlu dicetak BJU-nya. Ini kemudian mata kuliahnya, jangan lupa ada 3 titik validasi yang harus Bapak Ibu lakukan sebelum memeriksa. Pertama, cek dulu yang di bagian atas, apakah benar ini buku jawaban ujian milik mahasiswa tersebut, cocokkan dengan data yang ada di tengah ini ya. Jadi misalnya ini Abdurrahman dengan mata kuliah pengantar akuntansi. Nah, cocokkan dengan cover yang ada di depan sini. Apakah benar ini EKMA 4115 dan namanya Abdurrahman? Jika sudah benar, maka cocokkan dengan pedomannya. Apakah benar pedoman ini adalah EKMA 4115? Kalau sudah benar berarti ini sudah tepat dan Bapak Ibu sudah bisa melanjutkan proses pemeriksaan BJU. Kemudian di sini perhatikan halamannya, bisa saja nanti halaman yang ada di pedoman dengan halaman yang ada di BJU itu berbeda. Karena kadang-kadang mahasiswa ini kan ada 7 halaman atau 5 halaman jawabannya, sedangkan pedoman ini karena ada soal juga yang ada di situ, itu bisa lebih dari 5 halaman. Ini bisa kita zoom, misalnya kurang jelas, terbaca, terlalu kecil tulisannya bisa di zoom. Begitupun dengan BJU mahasiswa, ya. Jadi sebelum Bapak Ibu memutuskan bahwa itu tidak terbaca, coba dulu fitur zoom yang ada di aplikasi ini. Mungkin karena kurang dibesarkan saja sehingga tidak terbaca. Ya, tinggal di scroll ke bawah, kalau memang sudah di zoom dan jelas terbaca, tinggal di scroll untuk melihat butir-butir soal atau butir-butir pedoman yang ada di aplikasi. Nah, ini contoh kalau sudah ter-entry nilainya, jika skor maksimalnya adalah 100, kita entry misalnya 75, maka akan tampil seperti ini secara otomatis. Jadi yang diklik atau yang dimasukkan nilainya itu hanya yang di bagian skor entry ini saja Bapak Ibu ya. Nah, ini contohnya, jika kita klik skor entry maka akan muncul seperti ini. Ya mungkin nanti praktek saja Pak Wahyu biar lebih jelas terlihat proses pemeriksaan yang akan dilakukan oleh korektor. Nah, skor entry ini nomor 1 sampai nomor 4 ini sesuai dengan ketentuan yang ada di pedoman. Dia pasti sama ya. Di sini misalnya maksimal 30 untuk soal nomor 1, 25 untuk nomor 2 dan seterusnya sampai ke bawah ya. Nah, Bapak Ibu tinggal memeriksa saja nanti berdasarkan pedoman. Misalnya jawaban mahasiswa ini sudah disebutkan semua komponen yang ada di pedoman itu sudah disebutkan, dia berhak mendapatkan nilai maksimal, maka nanti nomor 1, butir nomor 1 soal nomor 1 ini diisi dengan skor 30 misalnya seperti itu. Nah, tinggal di entry saja, nanti skor totalnya akan muncul. Jika Bapak Ibu sudah mengisi keempat komponen ini, akan otomatis skor totalnya akan muncul di bawah. Dan setelah kita simpan, dia akan muncul di rekap yang ada di sini. Akan muncul di sini nanti. Oke. Pastikan nilai yang diisi setiap butir yang ada pada rentang 0 sampai dengan skor maksimal yang tertera pada pedoman. Jadi kalau kita memasukkan skor lebih dari skor maksimal, misalnya 31 kita entry di sini, dia akan bertanda merah dan tidak bisa kita lanjutkan prosesnya. Dia harus sesuai dengan ketentuan di sini Bapak Ibu ya. Nah, jika Bapak Ibu menemui ada mahasiswa yang memang skornya itu di bawah 30, maka Bapak Ibu wajib memberikan keterangan skor yang ada di sini ya. Misalnya Abdul Ghafur ini terindikasi plagiat karena jawabannya sama persis, titik komanya sama persis dengan
mahasiswa dengan NIM sekian gitu ya. Misalnya namanya Sambadi gitu ya. Nah, tinggal dibuat di sini, diklik di kolom keterangan yang ada di sini ya. Nanti akan muncul dialog box seperti ini, diisi keterangannya apa ya. Jangan lupa sertakan NIM yang sama, yang diduga sama tadi dimasukkan di sini. Kemudian Bapak Ibu klik simpan. Kalaupun dia tidak 0 misalnya, dia dapat skor 20 misalnya, karena jawabannya memang melenceng jauh dari pedoman, maka tetap harus diberikan keterangan skor seperti ini. Dan otomatis biasanya akan muncul, begitu Bapak Ibu simpan, dia akan muncul kotak dialog box, dan itu harus diisi keterangannya apa. Misalnya, jawaban mahasiswa terlalu jauh dari konsep yang ada pada pedoman. Misalnya seperti itu, boleh ya, dijelaskan seperti itu. Alasannya apa Bapak Ibu? Nah, kolom keterangan adalah alasan pemberian skor dari hasil pemeriksaan BJU ya. Jadi korektor diharapkan mengisi alasan pada keterangan pada setiap menilai kalau memang nilai tersebut jauh ya, tadi 30 atau dapat nilai 0 dan lain-lain. Kalau ada pedoman perskoran yang tidak sesuai dengan naskah soal, misalnya Bapak Ibu sudah lihat dari soal yang ada di pedoman juga beda ya. Soal yang ada di BJU mahasiswa juga berbeda, maka laporkan ke kami, nanti kami akan sinkronisasi kembali. Dan jika ada file BJU korup atau kosong, kami akan upload ulang. Kalau terdapat BJU yang copy paste atau plagiasi, tadi diberi skor 0 ya Bapak Ibu ya. Kemudian diberi keterangan plagiasi dengan identitas NIM dan nama yang tertera pada BJU tersebut. Nah ini kalau ada isi BJU yang diunggah tidak sesuai dengan pedoman perskoran, misalnya dia menjawabnya berbeda dengan pedoman ya, silakan dinilai apa adanya Bapak Ibu. Karena mungkin itulah kemampuan mahasiswa dalam menjawab soal tugas akhir program. Namun kalau dia tadi halamannya hanya blank warna putih saja, mungkin itu kami yang salah dalam melakukan proses scanning, sehingga kami akan upload dengan yang baik filenya. Nah ini khusus ya, ini hanya ada di pemeriksaan tes. Kalau THI tidak ada karena dia mandiri. Jika selisih skor antara korektor 1 dan 2 lebih dari 10, maka akan muncul tampilan seperti ini. Contoh ya, pasangan korektor, misnar ini, dan lain-lain gitu ya. Lebih dari 10, silakan saling berkoordinasi dengan pasangan korektornya. Ya, mungkin ada konsep di salah satu butir soal yang berbeda. Misalnya di pedoman itu skor maksimalnya 30, tapi menurut pedoman misalnya keywordnya adalah ini. Nah, Bu Misnar tuh berbeda misalnya pemahamannya dengan kita. Oh, kalau dia menyebutkan keywords yang mirip-mirip dengan ini, maka kita kasih skor sesuai dengan pedoman. Nah, ini harus disamakan dulu Bapak Ibu ya. Mungkin nanti pada saat memeriksa, Bapak Ibu coba dulu 5 BJU secara bersamaan ya. Jika nanti di 5 BJU tersebut sudah aman, selisihnya tidak terlalu jauh, tidak lebih dari 10, maka silakan lanjutkan sampai selesai. Karena ini memeriksanya masing-masing. Ya, ini contoh saja ya, daftar nilai yang nanti Bapak Ibu akan download, kemudian diisi di sini. Ya, nanti berbentuk Word, silakan Bapak Ibu isikan sesuai dengan yang dientrikan pada aplikasi. Kemudian dibubuhkan tanda tangan seperti itu. Nah, nanti proses unggahnya akan dijelaskan oleh Pak Wahyu ya, secara praktek biar lebih jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu akhir dari kegiatan penyambung persepsi ini. Saya di kesempatan ini mohon izin Bu Direktur menyampaikan mohon maaf bila selama melakukan kegiatan penyambung persepsi, karena saya sudah 8 tahun ya Bu ya, penyambung persepsi ujian. Mungkin ada pada saat pemeriksaan juga saya sering mengingatkan Bapak Ibu kurang sopan dan lain-lain. Saya mohon maaf karena tentu saja sebagai manusia biasa saya pasti punya kesalahan dan kehilapan, baik itu saya sengaja maupun tidak. Dan ini karena pemeriksaan terakhir saya izin undur diri Bapak Ibu ya. Mohon maaf apabila selama bekerja sama dengan saya terdapat kesalahan dan kehilapan yang saya lakukan ke Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Stipan untuk materi yang sudah disampaikan.
untuk Bapak dan Ibu korektor. Selanjutnya, mungkin praktik ya, praktik secara langsung yang akan disampaikan oleh Bapak Wahyu. Tapi sebelum itu kita ingatkan lagi untuk Bapak dan Ibu, nanti ada sesi pertanyaan. Jadi yang ingin bertanya nanti tinggal raise hand aja, nanti bakal direspon ya. Kita, kita dengar dulu dari Bapak Wahyu, apakah sudah ada orangnya? Sudah. Sudah, oke siap. Silakan Pak Wahyu. Oke, baik, terima kasih Mbak Ika. Terima kasih waktunya kepada Bu Direktur dan Pak Stephen. Sebenarnya tadi sudah cukup panjang dan jelas disampaikan oleh Pak Stephen. Mungkin ini sedikit mereview saja Bapak Ibu ya. Dan ada juga yang sebagian sudah pernah atau sudah semester kemarin sudah melakukan koreksi. Jadi ini sekedar merefresh. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan setelah ini ya Bu Ika ya, ada sesi tanya jawab ya. Iya, betul Pak Wahyu. Oke, baik, saya coba share screen dulu. Baik, tadi sudah disampaikan alamat untuk website untuk pemeriksaan itu di suwo.ut.ac.id. Di sini ya, Bu ya, suwo.ut.ac.id/UU-BJU. Ini boleh di screenshot atau boleh dicatat juga, Bu ya, Bapak Ibu. Ketika sudah masuk, nanti di sini default-nya akan masuk sebagai staff. Nah, jadi Bapak Ibu pilih dulu sebagai korektor yang ada di bagian orange ini. Jadi nanti Ibu klik korektor, lalu masukkan ID korektornya, lalu masukkan password yang sudah dikirim ke email. Nanti kalau misalnya ada yang belum dapat passwordnya atau lupa password, mungkin bisa dikonfirmasi ke kita, nanti kan kita bantu ya Pak Stephen ya. Masukkan lalu Dikonfirmasi di grup WA nanti ya. Ya, benar Pak. Nah, setelah masuk di sini izin Bu Mahyumi tadi pinjam dulu. Nanti setelah ini mohon diganti passwordnya ya Bu ya. Jadi ini untuk demo atau untuk peragaan. Tadi sudah dijelaskan Pak Stephen, ada menunya di bagian kiri atas. Itu ada informasi pendukung, itu merupakan jadwal. Tadi sudah disampaikan, jadwalnya kita ada di sini ya, 27 sampai 2 Agustus. Nah, jadi harusnya sudah dari kemarin pasti punya teman memang terkendala beberapa. Ya. Jadi mulai hari ini dan sampai 2 Agustus. Selanjutnya kita menu ke koreksi BJU. Tadi sudah disampaikan juga. Ini untuk surat berkas penilaian dan surat pernyataan. Boleh diklik. Nah, ada satu mata kuliah. Silakan, ini untuk downloadnya. Nanti di-uploadnya nanti di menu yang satu lagi, yang di sini. Ini untuk downloadnya, ini satu lagi untuk uploadnya. Jadi downloadnya di sini. Berkas penilaian, kita save. Nah, oke, di sini sudah tertera semua identitasnya, tinggal ditanda tangan, lalu diupload. Nah, kalau di-upload di download di awal, kemungkinan nanti skornya belum muncul ya Pak Stephen ya, karena belum mengkoreksi ya Pak Stephen. Iya, betul sekali. Ya, jadi kalau misalnya nanti sudah melakukan penilaian baru mendownload, kemungkinan ini akan muncul total skornya. Jadi Bapak Ibu otomatis langsung dari sini. Tapi ada juga yang metodenya download dulu ya Pak Stephen ya, mungkin itu nanti lebih teknisnya ke Bapak Ibu sekalian ya. Ya, kadang-kadang ada walaupun sudah diisi semua, di entry semua nilainya, di bawah itu belum terisi Pak Wahyu. Ya, makanya ada itu nanti teman-teman mungkin download daftar nilainya dalam bentuk Excel, kemudian di copy paste ke lembar ini. Ya seperti itu. Jadi nanti ada total mahasiswanya dan tanda tangan pemeriksa. Baik, selanjutnya itu tadi surat berkas penilaian dan surat pernyataan kerahasiaan. Lalu di menu selanjutnya di entry yang tadi sudah dijelaskan juga. Di sini menu yang akan lebih banyak atau yang paling intinya. Jadi di sini ada 192 ya. Di sini ada totalnya, tapi ini tidak tampil semua, per barisnya ada 20 halaman. Jadi bisa tampilkan semua, tapi konsekuensinya kalau tampil semua nanti loadingnya akan lebih
terasa ya Bapak Ibu ya. Jadi per 20 atau per 10 atau itu lebih baik. Selanjutnya kita pilih di menu BJU yang warna biru ini. Kalau tadi di tampilan Pak Stephen warna hijau, di sini sudah berwarna biru Pak Stephen dia. Ya, jadi di sini diklik tampilkan. Nah, selanjutnya tadi sudah disampaikan juga di sebelah kiri ini adalah BJU mahasiswa. Di sebelah kanan adalah pedoman persekoran dan soalnya. Kalau memang misalnya ada yang ingin melihat atau mereview soalnya masih bisa lihat di sini ya Bapak Ibu ya. Soal bisa dilihat lagi. Lalu pedoman persekorannya juga di sini. Nah, di bawah dan ada skornya, pedomannya. Dan di sebelah kiri tadi ada BJU-nya. Nah, ini. Seperti Pak Sipen bilang tadi, sudah ada yang bisa di zoom, misalnya terlihat kurang jelas. Nah, kita zoom seperti ini. Seperti ini ya, Bapak Ibu, kita bisa zoom. Nah, seperti ini kita bisa dikecilkan lagi. Sama seperti pedoman persekoran juga, bisa kita zoom juga di sini. Nah, seperti ini ya. Nih. Soalnya tadi yang perlu diperhatikan tadi apakah mata kuliah dan namanya itu sudah sesuai dengan pedoman persekoran ya Pak Stephen ya. Jadi di sini ada pedoman persekorannya, kita lihat apakah sama mata kuliahnya PAUD PDG PAUD 4500 dan PAUD 4500. Seperti itu dan mungkin juga antara yang di sini Bapak Ibu yang diupload dan di atas di sini Adil Lilin ini sama ini apakah sama? Kalau misalnya berbeda mungkin nanti konfirmasi lagi Pak Stephen ya. Iya, bisa jadi ada yang salah upload gitu ya. Ya, jadi ya keliru tadi seperti yang Pak Stephen bilang, tapi mungkin karena ini dari seluruh UPBJJ Pak Stephen mungkin ada sedikit koordinasi dulu Pak Stephen ya dengan UPBJ lain ya. Karena ini dari Bandung, karena ini dari Bandung juga. kebetulan yang lagi dibuka ya. Benar sekali. Jadi bisa jadi dalam satu korektor ini bisa 40 PBJ bisa Pak Stephen. Bisa. Ya. Jadi kalau sudah dilihat nanti kalau mau di-download juga bisa ini Bapak Ibu. Tadi kan ada metode download dulu boleh. Di sini download. Jadi dilihat download semua. Karena metodenya beda-beda ya Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa di-download. Nah, seperti ini ya. Nanti dicek, nanti di entry misalnya pakai manual dulu ya Pak Stephen, pakai kertas atau pakai apa, baru diupload di sini juga bisa seperti itu. Tapi saya ingatkan Pak Wahyu, ya, kalau memakai metode manual ini Bapak Ibu korektor ini harus memperhatikan waktu ya Pak Wahyu ya. Benar. Nah, jangan sampai nanti proses pemeriksaan manualnya itu memakan waktu 5 hari misalnya. Kemudian proses uploadnya tinggal sehari. Nah, kadang-kadang sehari itu karena prosesnya banyak yang mengupload nilai, itu biasanya terjadi trouble sehingga lewat batas waktu yang sudah ditentukan. Nah, ini juga harus diperhatikan. Jadi kalau manual itu siapkan paling tidak waktu 1 hari untuk proses upload gitu. Sehingga kalau ada masalah bisa koordinasi ya Pak Wahyu ya, bisa koordinasi dengan kita. Karena kan mungkin ada juga yang Pak kayaknya agak kesulitan kalau kita bolak-balik kayak gitu Pak ya melihat dan menghitung nilai. Jadi saya manual. Oke, nggak apa-apa manual, tapi mungkin progresnya juga diisi ya Pak Stephen ya. Iya, lebih baik di entry misalnya udah dapat 20, entrykan 20 gitu. Benar. Jadi Pak saya manual, saya pokoknya 4 hari nanti saya kerjakan secara manual. Nanti di hari terakhir 200 ini saya langsung isi. Mungkin itu seperti itu Pak Stephen ada juga ya Pak Stephen ya. Dan tadi udah mengenai BJU. Selanjutnya ini mengenai nilai. Kalau mau menilai itu klik yang di tanda strip di bagian nilai. Nah, akan muncul beberapa ada 5 poin dari penskoran. Ya. Dari skor tadi kita bisa isi ini maksimal 10. Kita isi nanti ini maksimal 15. Kita coba 16. Nah, dia akan mengasih informasi atau notifikasi bahwa maksimalnya 16. Jadi nggak bisa disimpan nantinya. Seperti itu ya Bapak Ibu. 15, ini 16, ini 14, ini 45.
Nah, ini bisa disimpan, tapi kalau ini 46, nanti disimpan akan notifikasi seperti ini. Seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Tutup. Nanti akan di sini muncul tadi nilai konversinya. Tidak perlu diisi yang nilai konversi tadi. Yang perlu diisi kalau misalnya tadi sudah pasti bilang kalau memang nilainya di bawah 30 atau memang terjadi plagiasi. Jadi kita harus mengisi keterangan di sini ya. Nah, keterangannya NIM, contohnya NIM ini, kita coba aja NIM Adeline ini terindikasi melakukan plagiasi dengan NIM yang mana gitu Pak, dengan NIM Adelis misalnya yang bawahnya seperti itu. Jadi kita pada saat memverifikasi tidak akan menelpon Bapak Ibu lagi. Takutnya kalau tidak dikasih keterangan akan ditelepon pasti pun ya. Jadi kalau Ya, misalnya nanti akan diingatkan biasanya. Iya, nanti kalau misalnya sudah ada di keterangan, nanti kita berarti memang terjadi plagiasi. Karena untuk proses verifikasi gitu kita tidak bisa melihat hasilnya yang Bapak Ibu kerjakan ya pasti pun kita hanya melihat nilainya aja. Benar. Jadi kita tidak bisa melakukan itu sendiri. Kita harus konfirmasi ke Bapak Ibu. Makanya kalau memang terjadi kesalahan atau terjadi memang mahasiswa itu harus mendapatkan nilai di bawah 30, mohon diisi keterangannya pasti pun. Gitu ya. Baik, ini bisa diekspor ke Excel tadi, sudah seperti Pak Sipun bilang. Kita coba ekspor daftar skornya. Nah, nanti kan tadi ada yang metodenya, ada yang manual tadi. Nah, silakan di sini kan, nanti kan di sini mengisi skor entry. Nanti kan Bapak Ibu bisa berimprovisasi sendirilah dengan metodenya masing-masing, seperti itu Pak Stephen ya? Iya, jadi bisa jadi ditambahkan. Tadi kalau Pak Wahyu buka tadi ada 5 butir soal ya, berarti ya, tambahkan 5 kolom kosong untuk mengisi ya. Nah, jadi di sini mungkin nanti akan kita tambahkan misalnya nih skor 1, soal 1. Maaf, butir 1 ya Pak Stephen. Ya. 1 butir, 2 butir, 3 butir, 4 dan seterusnya. Seperti itu nanti mungkin total skornya kalau tidak mau total nanti disesuaikan aja nanti dari aplikasi seperti itu. Bapak Ibu ya. Selanjutnya mungkin di menu upload tadi ya, diunggah. Setelah proses selesai dari dari pengentrian nilai selesai, nanti di sini menunya menu unggah daftar nilai yang sudah Bapak Ibu isi tadi. Silakan Ibu klik di sini. Kalau tidak bisa diklik sini, Bapak Ibu klik dulu mata kuliahnya. Mata kuliahnya dulu klik. Ya, lalu klik tambah sini filenya seperti ini ya. Filenya bentuk PDF Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu open di sini. Nah, ukuran filenya lebih dari 2 mega. Jadi maksimal 2 megabyte. Jadi kita download lagi. Kita cari yang ini. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat juga. Nah, apakah benar tadi filenya atau bukan? Karena kalau misalnya salah nanti akan kita minta lagi untuk upload ulang ya Bapak Stephen ya. Saya hapus dulu ya ini Bu Mahimi ya, nanti bisa diupload ulang. Nah, untuk perubahan password atau sandi ada di menu profile atas, sandi ya Bapak Ibu. Ini dari lama dan sandi baru. Simpan. Ya. Sandi lama itu yang dikirim ke email ya? Ya, sandi lama itu yang ada di email, sandi baru itu yang punya Bapak Ibu. Nah, nanti Bu Mayumi mohon diganti sandinya Bu ya. Biar tidak ada dusta di antara kita. Sudah diketahui Wahyu nanti diisi sembarangan lagi. Iya, oke. Mungkin itu pasti dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan jawab kita buka sesi setelah ini ya pasti ya. Iya. Itu Mbak Ika, silakan saya kembalikan. Oke, baik, terima kasih Pak Wahyu ya atas prakteknya pada siang hari ini ya.
Mungkin Bapak dan Ibu ada pertanyaan mengenai paparan yang sudah disampaikan dari Pak Stephen ataupun Pak Wahyu tadi, dipersilakan untuk raise hand. Oke, silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Silakan jika ada yang ingin bertanya. Tadi Pak Wahyu lupa mempraktekkan ini Pak Wahyu. Kalau ada misalnya, ini kan karena saya yang mengentry data Bapak Ibu. Misalnya Pak Muhammad Alamsyah ini namanya saya Oke. ternyata klik tadi kurang Y misalnya Alamsyah Baik, aja baik, gitu. baik. Gimana Baik. mengubahnya Pak Wahyu di situ? Baik, sebentar saya share dulu lagi. Berarti Ya, sambil Bapak Ibu menyiapkan pertanyaan ya jika ada yang ingin bertanya. kalau yang ada data atau nomor HP segala macam, karena kan takutnya nanti kita koordinasinya menggunakan nomor HP yang lebih baik terkoneksi dengan WhatsApp ya Pak Stephen ya. Jadi nanti kita koordinasi lebih gampang. Dan data-data lainnya itu bisa di menu profile. Nah, di sini ada di menu ubah informasi korektor. Ya. Nah, jadi Nah, Bapak Ibu bisa ubah di sini, nomor rekening banknya juga di sini ya kalau memang belum ya, update. kalau sudah ada BRI misalnya, mau diupdate di situ juga bisa. Update di sini juga. Jadi untuk mempercepat proses selanjutnya Pak Stephen ya. Ya, jadi betul, nanti tidak kita telepon-teleponan lagi, pokoknya sudah di sini sudah fix semuanya. Jadi kita langsung lakukan proses selanjutnya setelah pemeriksaan. Nah, tinggal Nanti disimpan ya Pak Wahyu di ujung ya, situ ya. Oke, siap. Ya, benar sekali. Itu ya Bapak Ibu, Pak Stephen. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Oke. Baik. Silakan Bapak Ibu. Silakan. Mungkin ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan Bapak Ibu, silakan. Terkait dengan username dan password, saya sudah cek email belum ada, Bu. Oh iya. Oke, terima kasih. Hermayanti ya. Ya, Hermayanti. Ya. Yang lain juga sama mungkin ya. Ada sebagian besar mungkin yang belum ya. Mungkin di grup WhatsApp kali Pak Stephen ya, dibuat list karena saja. Takutnya gini Wahyu, kalau kita semua kita kirim sandi ulang, nanti Bu Leni misalnya tadi sudah masuk. Karena kita kirim ulang sandi, dia terreset lagi Bu passwordnya. Benar. Nah, jadi mungkin teman-teman yang belum dapat email itu silahkan dikirim ke grup WhatsApp yang sudah kita buat. Kita akan kirim bagi yang memang belum dapat email tersebut. Jadi terkontrol ya Wahyu ya. Benar sekali. Nah, kita takutnya nanti malah membingungkan, malah update passwordnya Pak Stephen ya. Iya. Oke, silakan Pak Nopiarman. Baik, terima kasih Bu Ika. Jadi ini pertama kali saya dipercaya untuk menjadi korektor. Jadi saya pertama kali ini mengucapkan terima kasih Pak Stephen Antoni atas kepercayaannya. Saya sudah diamanahkan sebagai korektor. Nah, hal-hal lain untuk permasalahan di dalam ini karena saya sendiri belum melakukan praktek, jadi belum ketemu permasalahannya gitu. Kalau untuk ID, saya sudah mendapatkannya dan sudah saya ganti passwordnya dengan password yang baru. Seperti itu. Jadi sementara karena saya belum mempraktikannya dan belum berkomunikasi dengan rekan korektor lain, makanya belum ada sih pertanyaannya. Saya rasa cukup untuk sampai saat ini, dan nanti kalau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan nanti saya lakukan di WA Group. Seperti itu. Terima kasih Ibu Ika. Saya kembalikan ke Ibu Ika. Oke, baik. Ya. Jadi Pak Noviarman nanti koordinasi dengan Bu Bunga ya. Ada Bu Bunga saya. Oh iya. Sama-sama isi 4.500 ya. Nanti itu sudah saya kirim ke grup WA materi penyamaan persepsi tadi. Di dalamnya itu sudah ada identitas teman-teman ya, termasuk nomor WA-nya. Kalau memang nanti di grup tidak ketemu, karena nama biasanya di grup WA itu diganti, nama Pak Alamsyah misalnya diganti dengan nama lain yang tidak terbaca, silakan dikoordinasikan dan dicek di dalam materi tersebut. Ya gitu Pak Noviarman. Baik, terima kasih Pak. Ya. Baik, Bapak Ibu yang lainnya mungkin ada pertanyaan? Ibu Leni ada pertanyaan Bu? Atau Kayaknya Pak sudah Muhammad jelas semua ini kan. Karena sudah ini jelas semua. Korektor-korektor berpengalaman ini. Walaupun Pak Noviarman baru, dia sudah punya pengalaman juga nuktor ya. Dia sudah jelas. Sudah cukup Bapak Ibu?
Cukup ya. Bu Direktur, apakah ada tambahan Bu Direktur? Silakan. Saya rasa cukup jelas ya apa yang disampaikan oleh Pak Steven sama Wahyu. Saya rasa ini aja diskusi aja mungkin dari teman-teman ya. Kalau dari rambu-rambu mudah-mudahan selama kita mengikuti itu nggak ada masalah lah. Iya, terima kasih dari saya nggak ada. Ya, baik. Baik, terima kasih Bu Meta. Kalau misalkan teman-teman mungkin ada yang sharing, ada yang mau sharing atau mau cerita sebentar boleh ya Pak Steven ya? Saya Kalau rasa misalkan karena teman-teman punya kesibukan lain, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, kita akhiri saja Mbak Ika. Oke, baik. Ya. Baik Bapak dan Ibu. Oh, ini ada Bu Desi nih angkat tangan. Oke, Bu baru Desi kelihatan. Nita. Ya. Iya, ada Desi. Silakan Ibu Desi. Terima kasih. Kemarin juga saya sudah sempat lihat di lembar entry nilai itu, apa benar di situ ada tipe soal yang berbeda, Pak? Di entry nilai itu ada 2 tipe soal yang berbeda. Gimana Bu? Ada tipe soal yang berbeda ya? Iya. Mungkin bukan tipenya kali Bu Dua ya, jenis. kodenya kali ya, Jenis, ya. kode soalnya kali ya Bu ya. Karena gitu. untuk tab ini Bu Desi, Ya. masing-masing korektor itu hanya memeriksa 1 mata kuliah. Jadi Oke. mungkin kode soalnya mungkin yang berbeda Bu ya. Memang akan ada beberapa kode soal Bapak Ibu, makanya dalam proses pemeriksaan yang menggunakan metode manual tadi itu juga harus memperhatikan apakah kode naskah soal ini sama dengan yang ada di pedoman ya. Karena sifatnya ini secara online, walaupun secara online tapi berdampingan pengerjaan ujiannya, maka dari Pusjian itu kadang-kadang untuk kursi yang bersebelahan dengan mata kuliah yang sama, biasanya kode naskahnya dibedakan oleh Pusjian. Jadi kalau memang Ibu menemukan kode yang berbeda, memang itu harus sesuai dengan yang ada di sampingnya, BJU yang di sampingnya, Bu. Oke, berarti memang ada tipe naskah yang berbeda ya, Pak ya? Iya. Oke, itu aja kayaknya Pak. Makasih informasinya. Ada lagi yang mau bertanya Bapak dan Ibu? Sepertinya tidak ada lagi Pak Steven ya? Iya. Iya. Oke, baik terima kasih untuk Ibu Meta yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam penyamaan persepsi hari ini. Terima kasih juga untuk Pak Steven dan Pak Wahyu ya atas materinya hari ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman Bapak dan Ibu yang sudah ikut bergabung di sini ya. Semoga nanti pemeriksaan BJU-nya bisa berjalan dengan lancar dan baik. Amin. Untuk mengakhiri acara kita pada hari ini, marilah kita sama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama Pak, izin lihat. Ya, izin lihat Bapak Ibu, silakan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Bu Direktur, Pak Stefan dan Bapak Ibu. Ya, Pak Sofian. Sehat terus, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak Stefan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.